Pemirsa Anda menyaksikan Dialog CNBC Indonesia bersama saya jurnalis CNBC Indonesia Dina Burning, dan saat ini saya sedang berada di tempat yang cukup spesial, yaitu di restoran Soto Paru Sari Rasa Kota Padang. Dan occasion atau momen ini juga cukup spesial karena ini adalah di tengah-tengah kunjungan salah satu menteri yang sedang berkeliling di Sumatera Barat, dan saya juga langsung berkesempatan untuk berbincang langsung bersama dengan beliau, yaitu Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia, Bapak Dodi. Selamat malam, Malam, Pak Mbak. Menteri. Terima kasih sudah meluangkan waktu bersama Makasih. kami di CNBC Indonesia. Sudah dicoba Pak sotonya tadi? Sudah, Suka? saya justru nyoba soto parunya, wah top. Ini pilihan Bapak atau dikasih tahu referensi sama tim di Sumatera Barat? Tadi ada beberapa pilihan tempat, Ya. cuman saya bilang, ini yang paling rasa paling enak mana nih? Kasih tahu, ini Pak, tapi tempatnya bukan standarnya menteri katanya. Mas standar saya apa? Kamu tahu? Nggak tahu dia katanya. Bingung dia katanya. Ya udah ke situ ya. Akhirnya pilih sini. Mau dimanapun tetap mantap ya Pak Yang ya? penting rasa. Yang penting Yang rasanya. rasa. Apalagi kalau lain-lain sih aman lah. di Terus saya lihat Padang. ke sini ternyata bagus tempatnya. Iya. Wah, kepala bola saya tuh disentil. Gitu, Oke. telinganya. Nah kan kesempatan ini kan juga luar biasa spesial begitu. Kurang lebih saya ikut Pak Menteri mengikuti beberapa kunjungan di beberapa lokasi Ya. selama 2 hari terakhir di Sumatera Barat. Titik-titiknya juga lumayan banyak. Tapi saya ingin bertanya berkaitan dengan yang paling menjadi concern masyarakat Indonesia pada saat ini. Mungkin banyak yang melihat di media sosial ya Pak. Oke. Yaitu berkaitan dengan banjir yang terjadi di Bekasi dan di Karawang. Nanti kita akan bicara berkaitan dengan yang di Sumatera Barat. Tapi saya pengen tanya dulu Pak, banjir yang di Bekasi, yang di Karawang. Ini kalau dari Kementerian PU sendiri, melihatnya sebenarnya apa sih yang terjadi, apa penyebabnya, dan apa yang harus diselesaikan Pak? Ya pertama kali karena saya orang Muslim, saya hanya bisa mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena kan bencana alam seperti itu kan bukan sesuatu yang bisa kita prediksi ya. Betul. Dan yang terjadi di Bekasi dan Karawang itu berawal dari curah hujan yang super tinggi Ya. selama beberapa hari berturut. Hingga detik kita ngobrol ini pun di Jakarta, Bogor dan sekitarnya masih juga hujan. Gitu. Sehingga memang ya itu yang terjadi. Terus yang kedua memang sungai-sungai yang di sekitar situ akhirnya karena curah hujan sangat tinggi menjadi meluap. Gitu. Nah, masalah terjadi pada saat air ini meluap, satu-satu cara membuang air dari pemukiman yang meluap itu adalah memumpanya kembali ke sungai. Masalahnya pada saat itu laut lagi pasang tinggi, sehingga kemudian kita nggak mungkin bisa melawan alam kan, ya sudah. Jadi akhirnya tertahan selama beberapa hari di situ. Solusinya satu-satunya solusi kalau kita lihat seperti ini adalah membangun bendungan beberapa banyak di beberapa tempat. Gitu. Suatu hal yang mungkin di awal-awal tahun pertama saya di pemerintahan nggak juga bisa pernah saya bayangkan akan ada curah hujan sedemikian hebatnya gitu. Ya. Jadi, tapi ya sudah ya makanya sebetulnya sudah ada perencanaan pembangunan bendungan ada, cuman pada saat itu kan karena memang fokus kita sedang di ketahanan pangan, jadi bendungan-bendungan yang sudah ada kita maksimalkan saja untuk mensupport sawah-sawah yang ada gitu loh. Tapi yang bendungan yang sedang kita bangun sementara waktu karena belum terlalu urgent kita relaksasi. Tapi kalau sudah begini kan berarti mesti kita percepat ulang gitu. Oke. Agar kemudian misalnya 2027 paling lambat sudah harus pada selesai tuh. Sehingga kalau misalnya terjadi lagi hujan yang demikian derasnya lagi bisa menjadi salah satu solusi lah. Tidak 100% saya katakan, tapi mungkin paling enggak 50-60% menjadi solusi itu. Oke. Tapi jangan lupa juga kan hujan itu kan nggak ada hanya terjadi di Indonesia kan, di negara lain juga kan, Malaysia ada, Filipina ada, jadi ya memang itu alamnya lagi begitu gitu. Suatu hal yang ya mungkin saya nggak terlalu pinter nggak bisa memprediksi akan terjadi suatu bencana sedemikian hebatnya, gitu. Oke. Itu awalnya seperti itu sih. Kita sepakat bahwa banjir yang terjadi di sejumlah titik di Indonesia ini kan adalah tanggung jawab bersama Ya, antar betul. kementerian dan juga lembaga, mungkin dari pemerintah provinsi, pemerintah daerah, dan juga mungkin kalau kita bicara berkaitan dengan penanggulangannya ini berkaitan dengan BNPB, BPBD, dan juga yang pasti kementerian terkait. Mungkin Kementerian PU ini jadinya ikut terlibat karena cukup banyak infrastruktur yang juga ikut rusak karena pasca bencana. Tapi kan saya juga yakin Bapak sebagai pucuk pimpinan Kementerian PU juga pasti menganalisis sebenarnya apa sih yang terjadi, karena kan kita tahu bahwa cuaca ekstrim ini terjadi bukan tahun ini saja ya Pak. Apakah keliru kalau saya katakan bahwa
peristiwa banjir yang akhirnya merusak cukup banyak infrastruktur atau mungkin perumahan warga. Terjadi salah satunya karena penghematan anggaran yang terjadi di awal tahun lalu, Pak. Kalau saya secara pribadi ya, saya bisa mengatakan sih tidak bisa dikatakan seperti itu juga gitu. Ya. Ya kan tadi itu. Memang benar Indonesia itu sudah sering hujan. Cuman kalau menurut saya pribadi, hujan yang terjadi beberapa bulan belakangan ini, awalnya kan dimulai dari akhir-akhir 2025 ya. Itu menurut saya super ekstrim. Ya, buktinya kemudian terjadi longsoran lah di Sumbar, di Aceh, dan di Sumut. Kalau hari-hari biasa menurut saya ya oke lah banjir, tapi nggak sedahsyat itu. Betul. Sampai merenggut properti, merenggut nyawa. Saya yakin sih nggak mungkin seperti itu. Kemudian di awal 2026 hujannya kok pindah malahan ke Jawa. Jadi kalau menurut saya pribadi ya Bu ya, efisiensi one thing gitu ya kan, yang dimaksud oleh Pak Presiden waktu itu menurut saya bagus-bagus saja gitu. Dan kalau kami di PU sih nggak merasakan ada efisiensi. Kalau saya, terutama saya nggak merasakan ada efisiensi karena kan saya selalu menginfokan kepada semua orang, PU itu kan bukan pekerjaan umum, pembantu umum. Namanya pembantu, kalau bahasa Jawanya batur, ya kalau disuruh kerja sesuatu kan kalau nggak dikasih duit nggak mungkin bisa mengerjakan. Ya gitu aja. Jadi kalau kami ya saya disuruh kerjaan apa, ya pasti saya akan minta uangnya dan tidak pernah dikatakan tidak atau ntar besok nggak ada. Jadi kalau begitu ada perintah pekerjaan, ya pasti ada. Saya minta pasti dikasih. Sekolah rakyat, saya minta tak harus dikasih apapun. Kita sudah bikin dapur, sekarang tak saya dikasih. Pak, saya perlu untuk rehabilitasi irigasi yang ada, minta uang dikasih. Jadi kalau di PU, kalau saya di PU itu saya tidak terlalu merasakan efek efisiensi itu. Hanya sekedar proses politik anggaran biasa aja. Ini saya tahan dulu ya. Kalau perlu soalnya gitu. Ini saya tahan dulu. Nanti kalau perlu kamu minta pasti saya kasih kayak gitu lah. Dan benar ya itu yang terjadi. Jadi menurut saya pribadi nggak bisa dikatakan seperti itu. Ya, memang ini cuacanya memang super ekstrim. Ya, tapi kan saya tidak bisa 100% terus-menerus menyalahkan cuaca. Tadi kan Ibu sampaikan juga. Makanya kemudian saya menginfokan pada seluruh tim, misalnya seluruh bendungan-bendungan yang kemarin saya perintahkan untuk direlaksasi sampai 2028-2029, sekarang coba dihitung lagi percepatan. Sehingga targetnya kalau bisa 2026 selesai, alhamdulillah. Kalau enggak paling lambat 2027. Sehingga harapan saya kalau terjadi lagi cuaca begitu lagi nanti di akhir 2026 atau di awal 2027 seperti hal terjadi di Jakarta, di Bekasi, Kerawang tidak terjadi lagi, itu harapan saya. Itu sih Bu. Nah itu pertanyaan saya selanjutnya mungkin setelah 1 tahun Bapak menjabat begitu kan, ini memang tadi seperti bahasa Bapak, PU ini bisa dikatakan adalah pembantu umum. Tapi setelah apa yang terjadi di akhir tahun menjelang awal tahun 2026 yang nampaknya juga masih akan berjalan beberapa waktu ke depan, yaitu cuaca ekstrim. Apakah kalau dari Kementerian PU ada shifting strategi melihat cuaca yang sangat ekstrim yang terjadi? Sebetulnya shifting strategi sih mungkin salah satunya tadi bendungan air. Iya, kalau itu kan untuk perencanaan ke depan ya. Bahwa memang kemudian kita melihat itu bahwa bendungan ternyata krusial. Terus kejadian di Aceh, Sumbar dan Sumut menginformasikan kepada saya perlu nih ternyata bangun beberapa cek dam baru di hulu-hulu. Karena di hulu-hulu ternyata saya lihat hampir semuanya sudah rusak. Hutan hampir semuanya sudah gundul, hampir semua ya, nggak semua, hampir semua. Lereng-lereng sudah terjal dan gundul. Jadi itu juga suatu hal yang mesti saya kerjakan. Makanya kemudian kita akan bangun cek dam banyak di tiga provinsi ini. Di Sumbar aja kita akan bangun tahun ini mungkin hampir 60 cek dam di seluruh Sumbar ya. Belum lagi nanti di Aceh juga ada sekitar 30-an sampai 50-an, juga di Sumut. Tujuannya satu, nanti bakal terjadi itu lagi, pasir, kayu, batu yang turun dari hulu tidak akan menghantam sampai ke hilir, tapi cepat ditahan di cek dam tersebut. Nah, terkait kebencanaan itu sendiri, sebetulnya bencana itu kan sudah salah satu tugas fungsi PU untuk ikut menanggulangi. Di samping tugas pokok fungsi yang utama adalah Basarnas dan BNPB. Betul. Makanya di beberapa tempat manakala terjadi bencana,
biasanya PU duluan karena hampir di semua titik itu ada PU, Ya. ada apa kepala balai, apa Kasatker pasti ada lah, atau PPK. Jadi biasanya PU dulu dan bersama BNPB setempat, biasanya begitu sih. Baru kemudian kalau ada yang meninggal segala macam, Basarnas turun dan segala macam. Jadi internal PU itu sudah biasa seperti itu, Ya. jadi nggak terlalu repot. Katakanlah misalnya pada saat pertama kali kejadian di Sumut, Aceh dan Sumbar itu, saya tinggal angkat telepon malam. Saya memang terbiasa nge-save nomor hampir semua kepala balai di HP saya. Karena pikiran saya kalau saya hanya fokus ke dirjen atau direktur nanti masalah. Karena kan jadi memperpanjang rantai komando kan, gitu kan. Makanya kemudian langsung saya telepon untuk kepala balai Kepala kirim alat berat, berangkat sekarang, cek dulu apa yang kalau perlu minta tolong TNI, segera telepon TNI segala macam di 3 provinsi. Yang terakhir kemarin kan di mana? Cisarua, sama. Ya. Begitu saya dengar, saya telepon kepala balai, kirim alat berat dulu. Itu kan jalan sempit segala macam, jadi kita menunggu arahan dari Basarnas seperti itu. Kita langsung kirim, singkat saya kirim sekitar 7 alat. Pak Presiden itu kan cintanya sama masyarakat itu tinggi banget, Pak. Jadi dia kalau lihat masyarakat itu susah sedikit, beliau sering nangis. Jadi tugas saya itu membuat atasan saya tidak menangis. Seperti apa? Ya itu sudah tugas saya gitu. Ya udah, enggak lu kerja 24 jam. Enggak lu mesti pakai padat karya. Itu kan mungkin something new. Kalau padat karya kan dia mesti keluar uang untuk kasih bayar mereka per hari. 24 jam kan gitu. Kita berusaha memaksimalkan peran swasta. Dengan KPBU atau even 100% investasi dari luar. Tapi kan ya tadi itu, PU ini kan pembantu umum. Jadi tidak semua pekerjaan itu memang menarik bagi sektor swasta.